Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 431-435. Dia juga harus menyalakan lentera langit. Han Feng tidak berani. Dia bisa begitu disengaja sekarang hanya karena Jiang Ximing menyalakan lentera langit. Tidak peduli berapa harganya, selama keluarga Jiang mampu membelinya, keluarga Jiang harus menanggung tagihannya. Sekarang dia hanya mencoba membuat onar. Faktanya, banyak orang juga yang mengetahui bahwa Han Feng sengaja membuat onar, namun mereka tidak berani berkata lebih banyak. Bagaimanapun, keluarga Han dianggap sebagai keluarga terkenal di daerah setempat, tidak perlu menyinggung keluarga Han demi keluarga Jiang. Aku tidak akan menyalakannya. Jika aku menyalakan lentera langit, aku harus bertarung sampai mati dengan orang ini. Aku sakit. Han Feng merentangkan tangannya dan berkata dengan lembut. Pria parubaya di sebelahnya melihat bahwa Han Feng ingin menaikkan harga, jadi dia dengan cepat berbisik, "Tuan, karena Anda tidak menginginkan barang ini, jangan membuat masalah lagi. Apakah menurut Anda melakukan ini benar-benar mengesankan?" Pada saat itu orang-orang hanya akan mengatakan bahwa keluarga Jiang kuat dan keluarga Han berpikiran kecil. Reputasi yang dibangun oleh keluarga Han kita dengan susah payah telah hancur. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak. Jika Anda melakukan ini sekarang, orang lain akan tahu bahwa ini adalah perilaku kekanak-kanakan. Perasaan itu seperti ketika Anda mengajak seorang teman yang tidak punya uang untuk makan, namun dia justru menganggap makanan yang Anda ajak dia makan itu terlalu buruk, sehingga dia ngotot untuk memesan banyak makanan yang dia suka, karena menurutnya ada. Apakah ada orang di sana? Bayar tagihannya dan pesan apapun yang Anda inginkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria ini, Han Feng juga mulai berpikir keras. 1 miliar. Tapi ketika dia sedang berpikir keras, suara lain datang dari sudut. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah Tao. Dia mengangkat tangannya dan meneriakkan 1 miliar. Semua orang juga melihat ke atas. Meskipun pria M Tao itu pendiam, dalam hal temperamen, dia benar-benar merasa seperti seorang master Tao. Selama Anda seorang kultivator, Anda pasti mengenal Zhuo Xiaoyao. Selama Anda meminum anggur yang diseduh oleh Jiu Xian, Anda pasti akan meningkatkan kultivasi Anda. Tuan rumah, kalau hanya ada satu lentera langit, berapa biayanya? Jiang Ximing melihat ke panggung dan berkata dengan lembut. Karena tidak ada yang bisa bertarung, pasti ada aturan tersembunyi. Jelas, tebakannya benar. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata dengan lembut, batasnya 2 miliar. 2 miliar, aku mengambilnya. Jiang Ximing melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Seluruh penonton mulai membicarakannya. 2 miliar, bagaimana Jiang Ximing bisa mengeluarkannya begitu saja? Ini bukan generasi kedua kaya biasa. Dia bisa melakukannya di kapan saja untuk memobilisasi miliaran. Anda setidaknya harus berasal dari keluarga kaya. Bahkan Han Feng pun tercengang. Faktanya, dia hanya memiliki lebih dari 100 juta di rekeningnya. Dia mungkin harus kehilangan muka di sini, karena hanya keluarga yang bisa melakukannya, dan dia pasti tidak mampu membeli barang ini atas namanya sendiri uang tunai atau kartu kredit. Apa Anda yakin? Tuan rumah memandangnya dan berkata dengan hormat. Bagaimanapun, bisa mengambil begitu banyak uang dari seorang pemuda sudah membuktikan kekuatannya. Jangan khawatir apakah uang itu miliknya atau milik keluarga. Itu bisa diambil dari tangannya. Itu tidak sederhana. Tidak masalah keluar dengan uang miliaran. Jiang Ximing berkata sambil tersenyum tak berdaya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu bank dan menyerahkannya ke panggung sementara semua orang membagikannya. Apa ini? Kata Sandi. Tuan rumah tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia menerima kartu bank. Jiang Ximing hanya tersenyum ringan dan berkata, tidak ada kata sandi, cukup gesek. Semuanya. Ini megah sekali. Ketika Han Feng melihat ekspresi bangga Jiang Ximing, dia merasa gatal karena kebencian. Benar saja, pada akhirnya, pandangan kagum semua orang hanya akan tertuju padanya, bukan pada orang yang telah menawar sebelumnya. Melihat Jiang Ximing mengambil anggur, Gu Chen juga menyadari aura pembunuh datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat pria berjubah Tao sedang menatapnya. Itu rusak. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum pahit. Lan Wancheng juga bersemangat saat ini. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan terkekeh. Ada apa? Bukankah ini direkam? Dia juga melihat ke belakang dan melihat pria berjubah Tao itu menatapnya dengan marah. Orang tua ini tidak akan menyimpan dendam, kan? Lan Wancheng juga berbisik. Saat ini, seorang pria berjubah Tao kecil yang berambut biru tua dan disanggul berjalan dari lorong. Tuan, ini cek dari tuanku.
Gu Chen memeriksa dan melihatnya. Lan Wancheng juga datang dan melihat 100 juta. 2 miliar? Untuk membeli 2 kilogram anggur. Aku minta dermawan untuk membantu saya. Kata pria berjubah tau kecil itu dengan hormat. Lan Wancheng di samping hanya fokus pada kegembiraan dan kegembiraan, tapi dia tidak menyadari masalahnya. Jelas sekali Jiang Ximing lah yang menyalakan lentera langit, memberinya uang, dan menjadi pusat perhatian. Mengapa pria berjubah tau itu datang menemui Gu Chen? Dari awal sampai akhir, Gu Chen tidak pernah menonjol. Mungkinkah dia tidak berpura-pura menjadi cukup keren? Nak, kamu salah paham. Anggur itu bukan milikku. Gu Chen mengembalikan 2 miliar cek itu dan tertawa kecil. Tetapi pria berjubah tau kecil itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dermawan, tuanku berkata, anggur itu milikmu. Dia tahu siapa raja dan siapa menterinya. Dia bisa tahu secara sekilas bahwa dia hanya membutuhkan sepertiga dari toples anggur, tetapi dermawan mendapat uang untuk membeli anggur tersebut. Mendengar ini, Gu Chen juga sedikit mengernyit. Orang baik, matanya sangat tajam. Dia telah meminta Jiang Ximing melakukan semua pekerjaan untuknya, dan dia hanya duduk di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sudah cukup untuk dilihat orang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pria berjubah tau ini sangat baik. Sebelum Gu Chen dapat menjawab, pendeta tau kecil itu berbicara lagi. Tuanku juga berkata bahwa dermawan adalah orang yang memiliki peluang besar. Dia tidak ingin menjadi musuh Anda, jadi aku dengan tulus ingin membeli anggur. Saudara Chen, haruskah kita memberikannya? Lan Wancheng juga bertanya dengan suara rendah dari samping. 2 miliar, hanya 2 kilogram. Sejujurnya, kesepakatan ini sangat bagus. Jika tersisa 4 kilogram, itu setara dengan memberikannya. Katakan pada tuanmu, nanti saya akan curahkan 2 kilogram untuknya. Gu Chen memandang pria berjubah tau kecil itu dan berkata dengan lembut. Pria berjubah tau kecil yang mengenakan jubah biru tua itu membungkuk hormat dan berbisik, terima kasih banyak, dermawan. Ngomong-ngomong, tuanku berkata, jika kamu setuju untuk menjual anggur, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ada apa? Lan Wancheng dan Gu Chen berkata serempak. Hati-hati saat kamu pergi pada malam hari. Setelah itu, pria berjubah tau kecil itu pergi. Lan Wancheng juga berkata dengan wajah bingung, hei, apa maksud pria berjubah tau kecil itu? Tapi pria berjubah tau kecil itu tidak menjelaskan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke belakang. Pada saat ini, Jiang Ximing juga dengan hati-hati kembali dari belakang panggung sambil memegang sebotol anggur. Saya sangat gugup. Saya sangat berhati-hati. Dia memegang Gu Chen di depannya dan berbisik, Tuan Muda Gu, beri saya seteguk lagi nanti. Saat kita kembali ke Jiangsu, aku akan mengambil sebagian dan ayo kita meminumnya. Gu Chen menepuk bahu Jiang Ximing dan terkekeh, tapi kamu tidak boleh minum terlalu banyak anggur ini, tubuhmu tidak tahan. Memang tidak tinggi. Tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi orang biasa. Minumlah lebih sedikit agar tetap bugar dan mempercantik wajah Anda, tetapi jika Anda minum terlalu banyak, kekuatan akan tenggelam ke dantian dan tidak dapat dilepaskan dan digunakan dengan benar, atau kekuatan akan terbuang percuma bahaya. Saudara Chen, jangan lupa bahwa kamu harus memberikan 2 kilogram anggur kepada pria berjubah tao tua itu. Lan Wancheng berbisik dari samping. Tujuan awal Gu Chen membeli 6 kilogram anggur jelas bukan untuk meminumnya, tetapi untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Jadi jika dia hanya memiliki 4 kilogram anggur yang tersisa dan harus meminumnya, tidak akan banyak yang tersisa. Siapa yang ingin kamu beri 2 kilo lagi? Jiang Ximing bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan memberikan cek 2 miliar itu kepada Jiang Ximing. Setelah mendapatkan 2 miliar itu, Jiang Ximing sangat senang. Awalnya, dia masih berpikir bahwa masalah besarnya adalah memperlakukan 2 miliar itu sebagai investasi. Berinvestasi di Gu Chen setidaknya memiliki harapan untuk mendapatkan uangnya kembali, tapi sekarang uang itu telah dikembalikan padanya lagi. Ini adalah keuntungan nyata dalam hal muka dan uang, dan dia juga membuat Gu Chen berhutang budi padanya. Jadi biarkan Jiang Ximing sangat senang. Berurusan dengan Gu Chen memang sebuah investasi. Semakin Anda bersedia kepadanya, semakin besar pula keuntungan yang didapat nantinya. Pelelangan berlanjut. 2 koleksi terakhir kembali ke keadaan normal, seperti segel giok, porselen biru dan putih, dan topeng emas Cleopatra. Bisa dibilang barang yang dilelang hari ini mencakup semua bidang dan memuaskan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Keluarga kaya, keluarga bangsawan, keluarga penyendiri, dan sekte seni bela diri semuanya punya sesuatu yang mereka sukai. Lelang tingkat ini pada dasarnya hanya muncul di ibu kota kekaisaran, ibu kota selatan, ibu kota sihir, dan kota super lainnya di mana koleksi barang lelang yang lengkap dapat ditemukan. Namun, lelang dengan set lengkap sebenarnya muncul di kota Yunyang, yang secara ekonomi tidak terlalu berkembang.
Gu Chen juga sedikit terkejut. Setelah melelang beberapa barang antik, tiba waktunya untuk kembali ke bahan obat yang berharga. Hampir 2 jam telah berlalu, dan Gu Chen bahkan belum menunggu tungku alkimia Jinling segi 8 muncul. Terlebih lagi, mereka terlambat beberapa saat, ditambah lagi mereka duduk di sini selama 2 jam, tetapi sekarang mereka hanya melelang 18 harta karun. Ya Tuhan, berapa banyak barang yang dilelang di sini? Lan Wancheng tidak bisa duduk diam dan meregangkan pinggangnya. Jiang Ximing juga memiliki senyum masam di wajahnya, ini juga pertama kalinya saya berpartisipasi dalam pelelangan yang begitu lama. Jika Tuanku tidak ada di sini, saya pasti ingin pergi. Dia sangat tertarik dengan harta karun ini. Dia tidak mengerti mengapa sebelumnya. Begitu banyak orang akan menghabiskan puluhan atau ratusan juta dolar untuk membeli satu barang. Bukankah lebih baik jika dia menyimpan uang ini untuk mencari nafkah? Tidak banyak harta yang tersisa. Koleksi berikutnya adalah pengobatan Tiongkok yang berharga. Unicorn api. Ketika dia mendengar ini, Gu Chen yang sedikit mengantuk, tetapi dia segera mengangkat kepalanya setelah mendengar ini. Saudara Chen, ada apa? Lan Wancheng memandangnya dengan curiga dan berkata. Jiang Ximing juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Gu, Anda. Apakah Anda tidak tertarik dengan benda itu? Unicorn api, kenapa ada hal seperti itu? Gu Chen juga melihat ke panggung dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Benda itu terlihat seperti buah kulit ular, yang merupakan buah tropis di Asia Tenggara. Kulit luarnya terlihat seperti sisik ular. Tapi, unicorn api, jauh lebih baik daripada buah kulit ular. Jauh lebih kecil, mungkin selebar 2 jari. Apakah buah itu mahal? Lan Wancheng juga bertanya dengan tatapan bingung. Dia memiliki pengetahuan tentang hal-hal lain, tapi dia pasti tidak tahu sebanyak Gu Chen tentang hal-hal yang mirip dengan bahan obat Tiongkok. Ini bukan pertanyaan apakah itu mahal atau tidak, tapi tidak ada apapun di tanah. Gu Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah ada di tanah? Mereka bertiga juga menatap Gu Chen berbarengan. Mungkin mereka tidak mengerti maksud perkataan Gu Chen. Tuan Muda Gu, bagaimana buah ini bisa tumbuh jika tidak ada apa-apa di tanah? Jiang Ximing bertanya dengan tatapan bingung. Gu Chen memegang tangannya dan sedikit menundukkan kepalanya, karena unicorn api ini hanya akan tumbuh di tempat dengan energi jahat yang kuat, menyerap nutrisi di dalamnya, dan mengeras selama ratusan tahun sebelum dapat tumbuh. Energi jahat yang kuat? Lan Wancheng berbisik dengan ekspresi heran dan berkata, Saudara Chen, Anda tidak akan mengatakan bahwa tempat dengan energi jahat yang kuat adalah di dalam makam, kan? Butuh ratusan tahun bagi energi jahat untuk mengeras. Selain bagian dalam makam, di sana tidak ada tempat lain. Tempatnya sudah habis. Terlebih lagi, makam ini bukanlah makam biasa, itu pasti makam seorang kaisar kuno-kuno. Betapapun buruknya, itu harus menjadi makam seorang pangeran, dan itu pasti jenis makam yang banyak orang mati. Hal seperti itu hanya mungkin dikembangkan melalui pencampuran energi mayat dan energi jahat. Di dalam makam, Jiang Ximing memandang Gu Chen dengan curiga dan berkata. Dia menunjuk ke orang-orang berjubah hitam yang duduk di barisan depan, lihat jari-jari mereka. Setelah mendengar kata-kata Gu Chen, beberapa orang meregangkan tubuh dan melihat ke arah orang-orang yang duduk di barisan depan. Karena sudutnya, saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi salah satu dari mereka kebetulan sedang minum dari gelas air. Jari-jarinya panjang sekali. Ran Tongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dari samping. Itu disebut Fakyu Zonglang Jiang. Saat itu, ada sekelompok orang di bawah komando Cao Cao yang bisa merasakan apa yang ada di dalam gua dengan jari mereka. Mereka seharusnya membawa unicorn api ini. Gu Chen menjelaskan dengan suara rendah dari samping. Karena Jiang Ximing tidak melihatnya, dia menunjuk pria berjubah hitam di depannya, Tuan Muda Gu, apakah itu orang yang kamu bicarakan? Jangan tunjuk. Jiang Ximing menunjuk dengan jarinya, tapi sudah terlambat saat ini. Orang-orang berjubah hitam di kiri depan menoleh sedikit, menatap lurus ke arah Jiang Ximing. Sorot matanya yang halus akan membuat orang menggigil tanpa sadar. Perasaan Jenderal Fakyu Zonglang luar biasa. Hal yang paling tabu adalah seseorang menunjuk mereka dari belakang. Jari-jari mereka akan dipotong. Gu Chen berkata dengan suara yang dalam dengan sedikit kerutan di alisnya. Jiang Ximing sangat ketakutan sehingga dia segera menarik tangannya kembali, tidak mungkin. Tuan Gu, Anda harus membantu saya. Dia sangat menakutkan. Orang itu seperti iblis yang haus darah, dan memandang Jiang Ximing dengan senyuman aneh. Gu Chen juga mengatakan sebelumnya bahwa para gangster dan polisi tidak dapat ikut campur sama sekali, karena metode pembunuhan mereka berbeda dengan metode kejahatan orang biasa. Jika mereka membunuh seseorang, polisi mungkin tidak bisa mengetahui modus operandinya. Inilah yang membuat Jiang Ximing takut. Saat dia mati di jalan,
dia tetap tidak bisa mengetahui siapa yang membunuhnya. Oleh karena itu, keluarga biasa sangat rentan di hadapan kekuatan Jiangnu seperti itu. Inilah sebabnya orang-orang mengatakan bahwa mereka harus berusaha untuk tidak main-main dengan orang Jiangnu. Apalagi yang berlatih pencaksilat adalah mereka yang merantau ke seluruh dunia. Umumnya orang-orang seperti itu menjadi sasaran persaingan antar keluarga besar. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kata Gu Chen lembut sambil tersenyum tipis. Lan Wancheng juga menepuk pundaknya dan terkekeh. Hahaha, Tuan Jiang, kamu terlihat seperti pria besar, kenapa kamu begitu penakut? Orang itu sangat menakutkan. Itu membuat bulu kuduku berdiri tegak. Jiang Ximing juga menggosok tangannya dan merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Taruh saja hatimu di perutmu. Kakak Chen berkata tidak ada yang bisa menyentuhmu. Bahkan jika Raja Laozi datang hari itu, dia tidak bisa mengambil nyawamu. Taruh saja hatimu di perutmu. Lan Wancheng juga melihat ke arah orang-orang di depannya. Pria itu bahkan menunjukkan sambil mengacungkan tinjunya. Benar saja, orang-orang itu berbalik dan terus duduk. Apakah itu cukup? Jiang Ximing memandang Lan Wancheng dengan curiga dan bertanya dengan lembut. Lan Wancheng merentangkan tangannya, lihat. Bagus kalau begitu, itu akan baik-baik saja. Dia mungkin tidak tersinggung sebelumnya, tapi dia benar-benar tersinggung sekarang. Jiang Ximing langsung ketakutan. Jika dia tidak mampu mengalahkan Wan Lanwan, dia pasti ingin melawannya. Awalnya, dia ingin menganggap hal besar itu sepele, tapi sekarang dia benar-benar tersinggung. Setelah pelelangan selesai nanti, bagi anggur ini menjadi 3 bagian. Itu dikemas dengan berat 2 kilogram, kecuali 1 untuk pria berjubah Tao tua, 2 lainnya dikirim ke Jiangsu dengan cepat, dan kita memasukkan yang lainnya ke dalam mobil. Gu Chen memegang tangannya dan berkata dengan lembut. Seseorang pasti sedang memikirkan tentang anggur ini, jadi dia hanya bisa membaginya menjadi 3 bagian yang hanya untuk keamanannya. Dia memberikan 1 bagian kepada pria berjubah Tao tua itu terlebih dahulu, dan kemudian segera mengirimkannya kembali ke Jiangsu, dan kemudian meminumnya sendiri. Bawalah salinan lainnya, apapun yang terjadi, Anda harus meninggalkan sebagian di atas panggung. Pembawa acara juga mengambil mikrofon dan berkata dengan lembut, unikon api ini benda yang luar biasa dan sangat baik untuk tujuan pengobatan. Harga awalnya adalah 80 juta yuan. Ada keributan lagi di antara penonton. Mungkin mereka tidak mengerti mengapa buah sekecil itu bisa dilelang seharga 80 juta yuan. Tentu saja, jika Anda tahu caranya, Anda akan mengerti. Benda ini tak ternilai harganya dan jauh lebih sulit ditemukan daripada sepotong emas. Sederhananya, unikon api adalah api. Biasanya muncul di makam besar kaisar. Unikon es ini juga muncul di makam, tetapi kemungkinan besar muncul di dekat kawah gunung berapi. Tuan Muda Gu, haruskah kita melakukan sesuatu? Jiang Ximing tahu ketika dia melihat matanya yang bersemangat bahwa Gu Chen pasti sangat tertarik dengan ini. Mungkin hanya Lan Wancheng yang menebak apa yang dipikirkannya, karena Bai Ruohan dilahirkan dengan konstitusi yin dengan sisa denyut nadi, dan hanya dapat diobati dengan energi yang murni. Tubuh Gu Chen adalah tubuh yang ganda, jadi dia adalah obat untuk mengobati Bai Ruohan. Unikon api ini adalah benda yang murni, sehingga dapat menahan Guhan Qi di dalam tubuhnya. Tentu saja saya menginginkannya. Jiang Ximing juga melihat banyak orang mulai menawar, Tuan Gu, benda ini tidak mudah untuk diambil. Nyalakan lentera langit. Nyalakan lagi. Apa yang Gu Chen ucapkan membuat Jiang Ximing dan Ran Tongyu tercengang. Mungkin hanya Lan Wancheng yang bisa mengerti kenapa dia ingin menyalakan lentera langit lagi. Ya, kata Gu Chen dengan nada tenang namun tegas. Di atas panggung. Harganya sudah dinaikkan menjadi lebih dari 160 juta, dan hanya untuk harga ini saja, tapi harganya masih naik. Inilah sebabnya mengapa banyak orang lebih suka mengambil risiko dan mati-matian pergi ke makam. Nyalakan lentera langit. Jiang Ximing berdiri lagi dan berteriak. Mendengar suara ini, semua orang menoleh ke arahnya. Siapa yang menyalakan lentera langit? Pembawa acara di atas panggung bertanya lagi. Setiap kali harganya dilaporkan, Jiang Ximing menegakkan tubuh dan berkata dengan bangga, Jiangsu, keluarga Jiang. Apa-apaan ini? Nyalakan lentera langit lagi. Ini pertama kali saya melihat satu orang menyalakan lentera langit 2 kali. Karena Tuan Jiang menyalakan lentera langit lagi, itu sudah cukup untuk membuktikan harta karun ini sungguh bernilai. Tampaknya Tuan Jiang memiliki sumber keuangan yang luar biasa. Batas atas harga buah Phoenix Api adalah 5 miliar. Jika tidak ada yang menaikkan harga, Tuan Jiang dapat mengambil buah Phoenix Api dengan 5 miliar itu. Kata pembawa acara dengan mikrofon. 5 miliar untuk beli buah Phoenix Api, boleh dibilang mahal. Pasti mahal bagi orang awam, tapi boleh dibilang tidak mahal, bagi yang memang membutuhkan pasti tidak mahal. Sekalipun buah Phoenix Api ini tidak dapat menyembuhkan penyakit Bai Ruohan, namun tetap dapat meringankannya.
Dia juga memiliki Phoenix Api ketika dia masih kecil, tetapi yang itu baru berusia lebih dari 100 tahun, sedangkan yang di atas panggung setidaknya berusia 600 tahun. Makam dari 600 tahun yang lalu setidaknya pasti berasal dari dinasti Ming. Bahkan jika Gu Chen memakannya, itu akan meningkatkan kekuatannya, setidaknya akan membuatnya lebih mudah untuk merawat bayi Rohan. Faktanya, dengan banyaknya orang yang hadir, bukan berarti tidak ada yang mau menyalakan lentera. Ada dua alasan utama rasa takut. Jika Anda menyalakan lentera langit, Anda harus membayarnya pada batas maksimal. Jika Anda tidak menyalakan lentera langit dan membelinya seharga 2 miliar, bukankah Anda akan menghemat 3 miliar? Apalagi harga lelang saat ini hanya 200 juta. Selama tidak menyalakan lampion, Anda mungkin bisa memenangkannya dalam waktu 1 miliar. Kini Jiang Ximing sudah menyalakan lentera langit. Jika masih ada orang yang sangat menginginkannya, mereka hanya bisa menyalakan 2 lentera langit, yakni memenangkan Phoenix Api dengan harga 10 miliar. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan 10 miliar untuk mengambil barang sekecil itu. Akhirnya, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi, karena tidak ada cara untuk mendapatkannya meskipun mereka mengatakan demikian. Kenaikan harga hanyalah permainan anak-anak. Bahkan Han Feng berhenti main-main, kenaikan harga tidak akan ada artinya. Oke. Selamat kepada Tuan Jiang, harga 5 miliar telah dilelang sampai habis. Pembawa acara di atas panggung memandang Jiang Ximing dan terkekeh. Bukan hanya dia, tapi juga pria berjubah hitam yang duduk di barisan depan berbalik dan tersenyum pada Jiang Ximing. Senyuman ini bahkan lebih aneh dari sebelumnya, dan Jiang Ximing juga menoleh ke samping tanpa melihatnya. Jiang Ximing pasti tidak punya banyak uang tunai di kartunya sekarang, jadi dia hanya bisa memberikan cek. Setelah Jiang Ximing pergi, Lan Wancheng juga memperhatikan tatapan aneh di mata orang-orang yang duduk di depannya di sebelah kiri. Saudara Chen, saya merasa orang-orang ini sedikit tidak ramah. Apakah Phoenix Api mudah ditemukan sekarang? Padahal sudah jarang ditemukan selama ratusan tahun, tetapi telah muncul 3 kali di kerajaan Xia dalam 2 tahun terakhir. Kata Gu Chen sambil tersenyum sambil memegang tangannya. 3 kali? Kenapa kilin api ini banyak sekali? Lan Wancheng berkata dengan polos. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud kata-kata Gu Chen, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menepuk keningnya untuk menyadari. Saudara Chen, apa yang tidak kamu katakan adalah, orang-orang ini melakukan perjalanan khusus untuk membawanya untuk dilelang, dan kemudian mengambilnya setelah selesai, dan terus melelangnya di tempat lain. Gu Chen hanya mengangguk sedikit, ini dianggap sebagai, ya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan, jadi beberapa orang memandang Jiang Ximing dengan tatapan seperti itu. Kalau begitu, bukankah Tuan Jiang berada dalam bahaya? Lan Wancheng berkata dengan ekspresi heran. Gu Chen hanya tersenyum. Orang-orang ini mungkin terbiasa menjadi perampok, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan saya. Hahaha, saya rasa keinginan orang-orang ini telah digagalkan. Lan Wancheng berkata sambil menyeringai. Jika mereka mengambil 5 miliar dan menghentikan Gu Chen yang merepotkan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau tidak bertindak sesuai aturan, saya jamin orang-orang ini harus mengeluarkan modal dan keuntungannya. Awalnya saya ingin membeli tungku alkimia, tetapi ketika saya datang ke sini, saya bahkan belum melihat tungku alkimia, tapi saya sudah menghabiskan miliaran untuk itu. Setelah beberapa saat, Jiang Ximing kembali dari meja depan dan menyerahkan barang dari tasnya kepada Gu Chen. Tuan muda Gu, yang Anda inginkan. Saat Anda memegang benda ini di tangan Anda, masih ada semburan kehangatan, dan suhu ini bukan suhu Jiang Ximing, melainkan terpancar dari dalam buah. Ini memang benda yang murni. Gu Chen merasakan kestabilan aliran kekuatan mengalir ke tubuhnya ketika dia memegangnya seperti ini. Itu melonjak. Koleksi berikutnya, dan terakhir, adalah item indah dari Gimnasium Gunung Siang, tungku alkimia Jinling heksagonal. Harga awal 60 juta. Saat ini, terlihat jelas banyak orang yang memperhatikan hal ini. Saudara Chen, sepertinya banyak orang menginginkan benda ini. Lan Wancheng melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Dia bisa melihat banyak mata orang yang terpaku di atas panggung dalam sekejap. Terlihat bahwa harta karun terakhir memang menjadi sorotan. Gu Chen juga menatap ke panggung dan mengangguk sedikit. Dia berkata dengan lembut, dapatkah Anda melihat kualitas tungku alkimia itu? Saat dia mengatakan ini, pembawa acara di atas panggung telah menyingkapkan kain merah. Itu adalah benda yang sangat halus dan kecil, mungkin sebesar mangkuk yang lebih besar. Ada ukiran naga yang sangat indah di atasnya. Tidak hanya itu, tapi di sana juga merupakan permata hijau tua yang bertatakan di sampul atas. Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat benda ini di atas panggung. Saudara Chen, benda itu berkualitas tinggi. Gu Chen dengan cepat menarik pergelangan tangannya dan berbisik, aku ingin kamu melihatnya, aku tidak memintamu berbicara terlalu keras. Anda takut orang lain tidak mengetahuinya, kan? Kemudian,
Pembawa acara di atas panggung berbicara lagi, semuanya, Anda dapat menawar. 80 juta. 85 juta. 88 juta. Banyak orang mulai menawar. Hal ini membuat Gu Chen bingung. Itu hanyalah tungku alkimia, jadi mengapa begitu banyak orang mulai menawar? Apakah ada begitu banyak orang di dunia yang tahu cara membuat alkimia? Saya pikir tidak banyak orang yang menyukai hal ini. Lagi pula, hanya sedikit orang di masyarakat ini yang tahu cara membuat alkimia. Sepertinya Gu Chen salah berpikir. Tuan Gu, benda itu sepertinya sangat populer. Kita mungkin tidak bisa mengambilnya. Jiang Ximing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dari samping. Meskipun dia tidak mengerti, dia sudah bisa menebak hasilnya dengan melihat orang yang menawar di depannya. Tidak banyak orang yang terburu-buru untuk mengambilnya ketika Phoenix Api dilelang sebelumnya. Namun jika berbicara tentang tungku alkimia Jinling heksagonal, banyak orang yang sudah bersemangat untuk mencobanya. Dalam hal ini, akan sangat sulit untuk tawar-menawar dengan orang lain. Nyalakan lentera langit. Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jiang Ximing tampaknya telah mempersiapkan mental sejak lama, dan berkata dengan lembut, sepertinya kita tidak mendapatkan keuntungan apapun jika kita memesan saat ini. Nyalakan saja. Fenomena ini menunjukkan terlalu banyak orang yang tertarik dengan benda ini. Mungkin ada yang akan menyalakan lentera langit. Nyalakan lentera langit. Jiang Ximing menekan tombol merah di kursi dan berteriak. Jika sebelumnya, banyak orang akan melihat lentera langit segera setelah dinyalakan, tetapi sekarang berbeda. Dalam lelang hari ini, Jiang Ximing sebenarnya menyalakan 3 lentera langit sekaligus. Apakah itu Tuan Jiang lagi yang menyalakan lentera langit? Pembawa acara di atas panggung memegang mikrofon dan terkekeh. Ya. Setelah menyalakan lentera langit, lentera Kongming akan muncul di atas kepala Anda. Jika sebelumnya, mungkin banyak orang yang berhenti menaikkan harga. Tapi kali ini berbeda. Padahal, orang yang terus menaikkan harga tersebut bukan dari keluarga biasa. Sekilas Gu Chen bisa tahu mana yang berasal dari dunia dan mana yang berasal dari keluarga kaya. Nyalakan lentera langit. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih juga menekan tombol merah di posisinya dan berkata dengan suara yang dalam. Keluarga siapa yang menyalakan lentera langit? Keluarga Wu dari Changsha. Aku juga menyalakan lentera langit. Keluarga siapa yang menyalakan lentera langit? Keluarga Qian dari Nankou. Penonton terkejut. Sejauh ini, tidak kurang dari 4 keluarga sudah mulai menyalakan lentera. Jika ada lebih dari 2 keluarga yang menyalakan lentera, maka tergantung pada beberapa kelompok yang menyalakan lentera tersebut untuk bersaing. Karena umumnya keluarga yang menyalakan lentera bisa diberikan batas atas harga tersebut. Sekarang keempat keluarga telah menyalakan lentera langitnya, bahkan pembawa acara di atas panggung pun tercengang. Dia belum pernah melihat hal sengit seperti itu. Tungku alkimia kecil di depannya bisa diperebutkan oleh begitu banyak keluarga. Di luar panggung, Tuan Muda Gu, apa yang terjadi? Jiang Ximing juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal sengit seperti itu dalam waktu yang lama. Setelah menyalakan lentera langit, Anda dapat melunasi tagihan pada batas maksimum harta ini, yaitu tidak kurang dari 2 miliar. Sekarang keempat keluarga sudah menyala lentera langit, harganya pasti lebih dari 2 miliar. Baru saja, Jiang Ximing telah mengeluarkan dana lebih dari 5 miliar untuk Phoenix Api, dan ayahnya menelepon beberapa kali untuk menanyakan situasinya. Meskipun Gu Chen mengatakan dia akan memberikan uang itu, setidaknya Jiang Ximing harus memberikan uang pada tahap awal. Tetapi sekarang dia telah memberikan uang di awal hampir 7 miliar, grup keluarga Jiang tidak memiliki dana untuk dimobilisasi lagi. Dulu, Jiang Ximing mengira keluarganya cukup kaya. Mereka mengaku memiliki aset puluhan miliar, dan mereka dapat dengan mudah menyediakan modal kerja puluhan miliar. Ini cukup mengesankan di Jiangsu dan seluruh ibu kota provinsi. Meskipun banyak keluarga memiliki aset senilai ratusan miliar, mereka memiliki likuiditas yang sangat sedikit dan pada dasarnya bergerak dalam industri tetap. Perusahaan yang dengan mudah dapat menghasilkan likuiditas sebesar 5 miliar dianggap sangat kuat. Tapi mengikuti Gu Chen hari ini adalah tindakan memanjakan diri sendiri. 3 harta karun dimasukkan ke dalamnya, yang berjumlah lebih dari 100 miliar yuan. Bahkan jika Jiang Ximing ingin memenangkan tungku alkimia Jinling heksagonal terakhir dengan 2 miliar yuan, dia mungkin sedikit ambisius tetapi tidak cukup kuat. Nyalakan lentera langit lainnya. Gu Chen berkata dengan tenang. Lan Wancheng, Jiang Ximing dan Ran Tongyu semuanya tercengang. Mereka bertiga berkata serempak, pesanan lebih banyak. Jika Anda memesan 2 sekaligus, Anda harus membayar 2 kali lipat harga batas atas. Tidak ada yang akan bersaing dengan Anda. Jika Anda memesan 2, Anda akan membayar setidaknya 8 miliar. Jiang Ximing pernah merasa keluarganya sangat kaya, namun kini setelah mengikuti lelang semacam itu, puluhan miliar yuan hilang hanya dengan membeli beberapa barang di sini. Mereka mengira dirinya kaya,
namun dibandingkan dengan orang kaya sebenarnya, mereka masih tertinggal jauh. Sekarang Gu Chen ingin menyalakan dua lentera langit sekaligus. Jiang Ximing juga berkata dengan wajah gelisah, Tuan Muda Gu. Saya benar-benar tidak mampu menyalakan dua lentera langit. Harga batas atas dari Phoenix Api terakhir adalah 5 miliar. Tungku alkimia ini adalah bagian terakhir dari koleksi, dan saya khawatir harga batas atas bahkan lebih mahal. Apalagi 5 miliar, jika kita mengambil 2 miliar lagi, keluarga Jiang akan terjebak karena hingga masalah pendanaan. Kalau dananya tidak bisa diisi kembali dalam waktu 3 hari, apalagi 5 miliar. Sekarang mereka sudah mengoperasikan bahan obat, bahkan perusahaan mereka sendiri pun tidak bisa lagi beroperasi. Sekarang Jiang Ximing dapat memberikan uang muka hingga 2 miliar untuk Gu Chen, tetapi jika dia membayar lebih, dia tidak akan berdaya. Nyalakan satu lagi. Gu Chen berkata dengan lembut. Tuan Muda Gu, bukannya saya tidak ingin menyalakan, mengapa Anda tidak menunggu saya dan saya akan menelepon keluarga Jiang saya dan meminta mereka menyiapkan dana tanggap darurat sebesar 5 miliar. Jiang Ximing berkata dengan malu. Gu Chen juga mengeluarkan kartu bank hitam dari tasnya, geser ini. Ini. Pada saat ini, seorang pria muda berjas dan sepatu kulit berjalan menuju Gu Chen. Tuan, ini yang diberikan nona saya kepada Anda. Pemuda berjas itu mengeluarkan cek dari tangannya dan menyerahkannya sambil tertawa. Gu Chen juga melihat cek itu, dan matanya langsung melebar, 10 miliar. Nona berkata bahwa uang adalah milik eksternal, jangan lewatkan apa yang Anda inginkan karena kekurangan uang. Kata pemuda berjas dan sepatu kulit itu. Dia juga berkata dengan hormat. Siapa nonamu? Lan Wancheng bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, 10 miliar, Saudara Chen, kamu sangat berharga. Nona ada di sana. Dia menunjuk seorang gadis berambut panjang di lantai 2, menyipitkan matanya dan tersenyum pada Gu Chen. Nona Zheng. Jiang Ximing juga berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu adalah Zheng Xinran yang mereka temui sebelumnya. Jika bukan karena dia di pintu, mereka mungkin tidak bisa masuk. Sekarang mereka membantu dengan murah hati dan langsung memberikan cek sebesar 10 miliar. Betapa kayanya keluarga Zheng. Bahkan Jiang Ximing tidak dapat secara langsung memobilisasi dana 10 miliar, tetapi Zheng Xinran mengeluarkan 10 miliar dalam satu gerakan. Nona kami bilang kalau uangnya tidak cukup, dia akan memberi 10 miliar lagi. Sampai hari ini, kami bisa membantu Anda untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pemuda berjas dan berdasi itu pun berkata dengan sopan. Bagaimanapun, ini adalah orang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh nona mudanya, dan dia tidak berani mengabaikannya. Setelah pria itu pergi, Jiang Ximing memandang Gu Chen dengan kagum dan berkata dengan lembut, saya yakin, saya benar-benar yakin kali ini. Saya sangat iri dengan feminitas Tuan Muda Gu. Ada wanita di mana-mana. Itulah pesona saudara Chen saya. Lan Wancheng juga berkata sambil tersenyum bangga, seolah sedang membicarakannya. Tapi ekspresi Gu Chen serius dan penuh perhatian. Tuan Gu, apa yang kamu khawatirkan? Ran Tongyu berkata dengan suara rendah ketika dia melihat ekspresinya. Ketika Jiang Ximing mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan terkekeh. Tuan Muda Gu, sekarang sudah seperti ini, apa yang masih kamu khawatirkan? Anda tidak memikirkan mengapa Nona Zheng langsung mengirim seseorang untuk memberikan cek itu padaku, bukannya padamu? Gu Chen bertanya dengan curiga. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ya, sejak awal, inilah yang dilakukan Jiang Ximing, dan hanya dia yang muncul di pelelangan. Tetapi mengapa Nona Zheng bisa menemukan Gu Chen secara langsung dan memberikan cek tersebut kepadanya, bukan kepada Jiang Ximing? Sebelumnya, pria berjubah Tao juga langsung memberikan 2 miliar kepada Gu Chen, bukan Jiang Ximing. Mungkinkah semua orang bisa melihat siapa raja sebenarnya antara dia dan Jiang Ximing? Ya, mata Nona Zheng sangat tajam. Saya selalu bertanggung jawab atas masalah ini. Mengapa dia langsung menemukan Tuan Gu? Jiang Ximing baru dapat menyadari dari apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah Nona Zheng baru saja menyadari ketampanan kakak Chen? Lan Wancheng juga tampak curiga. Ada banyak pria tampan, dan pasti bukan hanya karena ini. Saya merasa identitas kita seharusnya terungkap, dan kita menjadi sasaran. Gu Chen berkata dengan nada serius, selesaikan masalah ini dengan cepat dan tinggalkan tempat ini segera. Oke. Sekarang dia memiliki cek 10 miliar, Jiang Ximing tidak perlu mengikat tangannya saat melakukan sesuatu. Nyalakan lentera langit lagi. Jiang Ximing menekan tombol merah di kursi dan berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang tertuju ke sini lagi. Siapa yang akan menyalakan lentera langit lagi? Pembawa acara menoleh. Jiang Zhu, keluarga Jiang. Saat Jiang Ximing selesai berbicara, ada cahaya lain di kepalanya. 2 lentera langit, sekarang berarti kamu harus membeli benda ini dengan harga 2 kali lipat dari harga batas atas. Aku akan menyalakan lentera langit juga. Semua orang tertarik oleh sebuah suara lagi.
Pembawa acara masih bertanya, keluarga siapa? Changsha, keluarga Wu. Pria parubaya itu berkata dengan nada datar. Kini, hanya tersisa dua keluarga yang masih menawar. Keluarga yang sebelumnya menyalakan lentera diam-diam meninggalkan pertarungan saat melihat situasi ini, dan tidak berani melanjutkan. Penerangan lentera langit saat ini sudah cukup luar biasa. Jika dua lentera langit dinyalakan sekaligus, banyak orang mungkin belum pernah melihat pertempuran seperti itu seumur hidup mereka. Saat dua keluarga bertengkar, sepertinya salah satu dari mereka akan terluka. Keluarga Wu dari Changsha. Gu Chen bergumam sedikit, di antara 72 keluarga kaya, keluarga Wu termasuk yang paling kuat. Bersambung.